Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembukaan catur catalan agak jarang dimainkan oleh pemain catur teman-teman, karena di middle game yang sangat kompleks dengan kombinasi dan agak rumit untuk diselesaikan. Tapi jika teman-teman menguasai sudah pembukaan catalan, sangat bagus untuk menjadi varian baru teman-teman. Baik, partai ini dimainkan oleh Olaf Alvistad melawan Charles Joachim di Pacific Northwest Championship 1949. Dimulai dari D4 kuda F6, C4, E6, kuda F3 dan D5. G3, D kali C4, dan di sini memang sengaja dibiarkan pion dimakan di C4 tersebut dan putih menjawab gajah ke G2. Gajah ke B4 cek, di sini langsung ditutup oleh kuda ke C3. Kuda D5 dengan bermaksud menggarpu kuda tersebut, dan di sini menteri ke C2. C5, putih langsung rokade pendek. Dilanjutkan dengan kuda C6, benteng ke D1, C kali D4 dengan mengancam kuda, dan di sini kuda mukul D4. Dilanjutkan dengan gajah ke C5 dengan mengancam kuda, dijawab oleh putih, kuda mukul kuda yang di C6. Di partai ini teman-teman, jika pion memukul kuda, maka yang terjadi adalah pion mengancam kuda ke E4, dan jika menteri ini ke B6, karena kuda tersebut tidak bisa mukul, terpin, maka kuda harus hilang. Maka kembali ke posisi partai, di saat posisi kuda mukul C6 tersebut, menteri langsung naik ke B6. Dia tidak memukul kuda lantas karena terpin juga nanti kudanya. Dan dijawab oleh putih, kuda ke I5 lagi. Gajah mukul F2 cek, raja ke H1 dan kuda ke B4. Dengan diancamnya menteri ini teman-teman, menteri langsung naik ke A4 cek. Kuda ke C6 untuk menutup ruang tersebut, karena mustahil ditutup dengan menteri ataupun gajah karena langsung dipukul oleh menteri. Di sini langsung dipukul kuda oleh kuda. Di posisi ini, teman-teman, lagi-lagi jika kuda tersebut dipukul oleh pion, maka hitam harus kehilangan benteng karena digarpu cek oleh gajah tersebut. Bergeser kemanapun raja, tetap dia harus kehilangan benteng. Kembali ke posisi di saat kuda mukul yang di C6, kuda tersebut gajah ke D7. Di sini berharap dengan dipinnya tersebut tidak bisa bergerak menteri dan kuda pasti jatuh. Namun dia salah menghitung. Di posisi ini teman-teman, ternyata satu langkah dari hitam menyerah. Kemana langkah menyerahnya? Adalah benteng yang di D1 memukul gajah. Di partai ini menyerah teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok bisa menyerah? Ini masih ketat, ini masih bagus kan gitu. Baik, jika di posisi raja memukul benteng tersebut, maka yang terjadi kuda cek ke I5, raja ke D6, dan ini sudah langkah terbaik teman-teman. Dari analisa engine, gajah ke F4 dilanjutkan dengan menteri ke C7 karena takut atau menjaga cek di posisi menteri ke D7 teman-teman. Kuda diangkat ke G6 cek dengan jelas ancaman menteri di sini. Di sini ditutup dengan E5 karena satu-satunya yang bisa ditutup. Kuda ke B5 cek, jelas bahwa ini menggarpu menteri. Makanya dia menyerah di posisi benteng dipukul oleh raja pun dia tetap harus mat. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Juan Carlos melawan Egil Pedersen di Helsinki 1952. Dimulai dari kuda F3, kuda F6, C4, E6, D4, D5. Walaupun kuda melangkah duluan,
jika di posisi pion D dan pion C ini teman-teman terbuka seperti ini, maka ini masih dianggap pembukaan catalan. G3 dikali C4 dan dilanjutkan dengan gajah ke G2, hanya berbeda varian. Dilanjutkan dengan C5, mengadu pion tersebut. Di sini menteri langsung ke 4 cek, gajah ke D7 dan menteri mukul pion yang di C4. Menteri ke B6 dengan menjaga peraduan pion tersebut, dilanjutkan dengan kuda ke C3. Kuda ke C6 mendukung pion yang di D4 dengan C5 tersebut teman-teman, dikali C5 dan gajah mukul pion yang di C5. Di sini putih langsung rokade. Kuda ke A5 dan menteri ke A4. Dilanjutkan dengan gajah ke C6, kuda ke A4. Jelas bahwa target daripada kuda tersebut menteri dan gajah, karena gajah hitam cukup tajam mau menembak pion yang di F2. Namun hitam langsung memukul kuda tersebut dengan gajah dan menteri memukul gajah cek. Di posisi ini sebaiknya dari langkah hitam adalah dengan menutup kuda ke C6. Setelah pion ini ke B3 misalnya di jauh putih, maka dia bisa rokade, itu lebih baik. Namun di langkah partai berbeda teman-teman. Di saat posisi cek menteri di A4 tersebut, dia memilih dengan raja ke E7. Dan disinilah gempuran dari putih dimulai dengan menaikkan gajah ke D2. Jelas targetnya adalah kuda teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda ke C6, B4. Walaupun jelas kalah materi di sini dari putih, tetap dipaksa maju pion untuk membongkar pertahanan daripada hitam di sayap menteri. Kuda mukul pion dan benteng A ke B1. Terpin di sini kuda tersebut. A5 untuk mendukung kuda tersebut dan di sini kuda ke E5. Dilanjutkan dengan langkah hitam benteng H ke D8. Karena target kuda tersebut mendudukkan menteri di petak D7 dan hitam menggeser benteng dengan target gajah yang di D2 tersebut teman-teman. Namun di sini diabaikan oleh putih dengan mendorong A3. Menteri ke C7, A kali B4, dan di sini pion mukul pion dan sekaligus mengancam menteri. Menteri ke B5 teman-teman, dilanjutkan dengan menteri memukul kuda, sekaligus ancaman gajah tersebut belum lepas di sini teman-teman. Dari benteng yang di D8. Di sini langsung dipukulkan gajah tersebut ke pion yang di B4. Dilanjutkan dengan kuda ke D7 dan dijawab dengan benteng F ke D1. Benteng ke A2 teman-teman, dengan target pion yang di E2, benteng tersebut langsung memukul kuda yang di D7. Benteng mukul kuda dan gajah mukul C5 cek. Karena tadi gajah dilindungi oleh kuda, makanya kuda dipukul duluan teman-teman. Raja ke E8 malah mengempinkan diri dia, karena langkah terbaiknya memang hanya ke E8. Dijawab dengan gajah memukul B7. Inilah detik-detik dia menyerah teman-teman. Di posisi ini, jika langkah terbaik daripada hitam, menteri ini ke B8 untuk melindungi jika terjadi peraduan, maka yang terjadi menteri mukul D7. Ini langkah bagusnya dari putih. Kenapa dia memilih mengepin benteng tersebut? Raja mukul menteri dan benteng ke D1 cek. Raja ke C7 dan di sini datang gajah cek ke D6. Jelas sama-sama jatuh nantinya. Namun tetap unggul satu perwira dari putih teman-teman. Raja mukul gajah dan cek benteng ke B1. Jelas bahwa kemanapun bergeser raja, dia harus kehilangan menteri. Jelas, ini mutlak unggul satu perwira dari putih. Makanya di saat
posisi partai kembali ke posisi di saat gajah memukul B7. Jawaban dari hitam, benteng tersebut ke C2 dengan target memukul gajah yang di C5 teman-teman. Dijawab oleh putih, benteng ke D1. Ancaman tersebut adalah checkmate, dan di sini hitam langsung menyerah teman-teman, karena tidak ada jalan lain lagi untuk dilanjutkan kecuali hanya kerugian atau kematian. Jikapun di posisi ini menteri ke C7 melindungi teman-teman, kita praktekkan sejenak, maka akan datang gajah tersebut ke C6. Double ancaman di sini. Jika benteng tersebut memukul gajah yang di C5, maka menteri mukul gajah F6 untuk meloloskan diri. Di sini langsung dipukul oleh benteng. Makanya tidak ada kemungkinan dia untuk menang. Dia tadi di posisi benteng ke D1 tersebut langsung menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan Yakub Isafik melawan Haid Prokop di Chor Championship 1958. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6, G3, D5, gajah ke G2 dan D kali C4, kuda ke F3, A6 untuk mendukung pion yang di C4 tersebut. Tujuannya hitam, kuda ke E5. Dilanjutkan dengan gajah ke B4 cek, dan di sini langsung ditutup dengan kuda C3, kuda ke D5 dengan berharap keuntungan satu pion di sini, gajah ke D2, B5 dan A4. Tidak diberikan langkah laju daripada pion tersebut, terus masuk ke dalam pertahanan putih di sayap menteri. Gajah mukul kuda, dan di sini dipukul oleh pion oleh putih, bukan dipukul oleh gajah. Gajah ke B7 dilanjutkan dengan E4. Di posisi ini teman-teman, sebaiknya dari hitam adalah lari kuda ke F6. Dengan seperti itu, maka kembali ke posisi pertahanan yang cukup solid untuk hitam. Walaupun menteri ini ke B1 teman-teman, kuda B ke D7 ini cukup membungkam serangan dari putih. Kembali ke posisi di saat pion mengancam kuda di E4. Langkah partai kuda ke B6 teman-teman, bukan ke F6. Di sini kesempatan putih untuk menyerang ke sayap raja dengan menaikkan menteri ke G4. Raja ke F8, dia bukan rokade, malah menggeser satu langkah rajanya untuk maksud mendobrak di sayap raja tersebut. Dijawab oleh putih langsung pion F4. Masuk ke permainan middle game, dan ini secara inisiatif sangat kuat dari putih untuk menyerang ke arah F7 teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda ke D7 memaksa peraduan, dan di sini langsung rokade pendek putih. C5 untuk mengurangi beban daripada kuda penjagaannya teman-teman. Dijawab dengan putih F5. Kuda mukul E5, dan jika dipukul tentu putih harus kehilangan gajah. Namun di sini memang sengaja dipukul oleh putih teman-teman, agar maksud menteri tersebut terjebak. Jika menteri ini betul-betul memukul gajah teman-teman, maka yang terjadi adalah F kali E6, dan di sini jelas ada ancaman cek. Raja misalnya lari ke G8, menteri mukul gajah tadi adalah konsekuensi risiko. Jelas di sini benteng mukul pion yang di F7 sekaligus ada ancaman mat. Kalaupun menteri ini ke H6 berniat untuk melindungi, akan kehilangan gajah juga. Makanya di posisi pion tadi saat peraduan, gajah tersebut di B2, di D2 tersebut ditinggal oleh putih. Langkah partai dia memukul pion yang di F5. Dan setelah memukul pion yang di F5 ini teman-teman, satu langkah dari ini hitam menyerah. Kemana menyerahnya? Menyerahnya dia adalah
menteri memukul pion yang di F5. Kenapa menyerah? Kan gitu, ini masih ketat. Karena kemanapun penjagaan dari hitam akan diserang oleh pion yang di sentrum ini, teman-teman. Misal menteri ini lari ke E7, maka akan diberikan gajah tersebut atau diancam dengan gajah. Jika misalnya menteri bergeser, akan datang pion. Dan jika di sini dipukul oleh menteri, tentu dia harus kehilangan menteri karena tidak bisa mukul pion. Misal dia tidak mukul tapi menaikkan pion tersebut, maka yang terjadi adalah cek, sekaligus dia harus kehilangan kuda. Kan sama, gajah juga harus hilang. Baik, kita praktekkan. Ini akan dipukul kuda tersebut, dan jika dia memukul kuda, dia harus kehilangan gajah. Sekaligus ada ancaman lagi di F7. Kenapa dia menyerah di partai? Karena dia tahu konsekuensinya susah untuk dibendung serangan daripada putih. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Michael melawan Danov Vladimir di Soviet Team 1972. Dimulai dari D4, D5, C4, E6. Dilanjutkan dengan kuda F3 dan kuda ke F6. G3 dikali C4, gajah ke G2. Kuda B ke D7, dan di sini tal langsung rokade pendek. C5, kuda A3, C kali D4, dan dilanjutkan dengan kuda mukul C4. Gajah ke C5, kuda mukul D4, dan di sini kuda ke B6, teman-teman. Mengajak peraduan kuda tersebut. Kuda mukul B6 diterima, gajah mukul B6. Kuda ke B5, jelas bahwa di sini terjadi peraduan menteri, teman-teman. Di partai, di sini hitam tidak memukul menteri, melainkan mukul pion yang di F2. Entah kemana sebab atau kemana arti daripada langkah tersebut, namun tujuannya untuk merenggut kuda dan untung satu pion dari hitam. Diterima dengan dipukul oleh raja, karena mustahil dipukul oleh benteng. Michael harus kehilangan menteri. Setelah dipukul oleh raja, gajah tersebut, dan datang cek menteri ke B6. Di sini ditutup dengan kuda ke D4. Pada akhirnya kuda tersebut harus jatuh juga dan diancam dengan pion E5, E3, E kali D4, dan dilanjutkan dengan menteri mukul D4. Sekarang tal menantang peraduan menteri di sini. Ternyata menteri lari ke E6, teman-teman. Gajah ke D2 dan gajah ke D7. Dilanjutkan dengan gajah ke B4, menghalangi langkah rokade hitam. Di sini dijawab dengan gajah ke C6, mengajak peraduan gajah tersebut. Benteng A ke D1, dan jika di sini dipukul gajah, maka jelas bahwa putih unggul posisi, teman-teman. H5 untuk mendobrak di sayap raja tersebut, raja ke G1. H4, dan di sini E4. H kali G3, H kali G3. Kuda ke D7 untuk menghalangi langkah agar dia bisa rokade, maksudnya. Di sini benteng ke F5, teman-teman. Untuk dobrakan penuh ke sayap raja. Tapi dicium oleh hitam dengan mendorong pion ke F6. Menteri ke C3, kuda ke B6. Dilanjutkan dengan benteng ke D6, menteri ke C4. Middle game ini betul-betul menantang peraduan dari hitam agar berharap remis, karena posisi raja dari hitam jelas terkunci oleh langkah Michael Tal. Di sini tidak diterima peraduan tersebut oleh Tal dengan menurunkan menterinya ke D2. Tapi di sini, teman-teman, sebenarnya ada langkah bagus dari Tal, tapi Tal tidak menjalankannya. Langkah brilian itu adalah benteng cek ke E5, teman-teman. Jika dipukul oleh pion,
benteng tersebut, maka yang terjadi menteri mukul pion cek, raja ke F7 dan gajah ke C3. Ancaman checkmate di sini. Benteng ke H7 untuk melindungi pion tersebut, B3 dengan mengancam menteri di sini. Menteri pilihannya apakah mau beradu, tapi itu mustahil dilakukan. Dan di sini misalnya menteri ke-6, karena ini langkah terbaiknya menurut engine, menteri ke-6 cek dan raja ke F8, benteng ke-8 cek, benteng kali D8, dan dilanjutkan dengan gajah ke B4 cek. Di sini jelas emat. Langkah brilian tersebut tidak dijalankan oleh Tal, karena Tal di partai di saat posisi menteri di C4 ini teman-teman memilih menurunkan menterinya ke D2, kuda ke D7 dan B3. Dilanjutkan dengan menteri ke F7, E5, menteri ke G6. Di sini langsung dicek oleh benteng ke E6. Karena di sini jelas ancamannya jika raja bergeser ke F7 itu sebenarnya lebih baik. Tapi di partai teman-teman, di posisi ini hitam menyerah. Pertanyaannya mungkin teman-teman ada yang janggal, kok bisa menyerah di posisi ini? Kenapa? Di posisi ini dia hanya menggeser raja ke D8 sekaligus dia menyerah teman-teman. Kenapa kalau dia lari ke F7 misalnya? Jika dia lari ke F7 teman-teman, kita praktekkan. Raja di saat dicek oleh Tal, lari ke F7, kita praktekkan, maka akan datang benteng ke E7. Cek. Raja ke G8, gajah ke D5. Di sini tambah kelihatan bahwa langkah hitam semakin tersudut. Gajah mukul D5 di sini, dan di sini menteri mukul D5. Raja H7, benteng ke F2 untuk menopang cek tersebut. Ada di sini komplikasi. Misalnya menteri mengajak remis dengan cek ke B1, ditutup oleh benteng, menteri ke G6, raja ke G2, menteri ke C2 lagi, F2, C6. Dan di sini setelah menteri dipukul teman-teman, pion mukul menteri, jelas benteng kali D7. Kuda tersebut mutlak unggul. Baik. Di saat posisi setelah cek tersebut, langkah partai dia menyerah setelah mendudukkan rajanya ke D8. Kenapa dia harus menyerah teman-teman? Alasannya sangat mutlak. Ketika dia tidak menyerah adalah gajah mukul C6. Menteri ke G3 tersebut mukul pion cek misalnya, akan terjadi gajah ke G2 untuk menutup ulang. Tidak jadi kehilangan perwira. Benteng ke E8 dan di sini benteng ke D6 dengan target kuda. Benteng ke E7, E6. Jelas bahwa di sini tetap kalah dari hitam. Kenapa dia menyerah? Ini alasannya. Meskipun raja ini ke E8, akan datang benteng memaksa mukul kuda tersebut, memaksa peraduan, jelas unggul mutlak dari putih. Makanya dengan ini Vladimir menyerah atas langkah Tal yang sangat brilian tersebut. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Hikaru Nakamura melawan Aryan Tari di New In Chess Classic 2021. Dimulai dari pion D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3, D5, G3, dikali C4, gajah ke G2. Pembukaan catalan ini memang identik dengan gajah Fianchetto di G2 nih teman-teman ya. Dilanjutkan dengan C5, mengajak peraduan. Di sini putih langsung rokade. Dilanjutkan dengan kuda ke C6 dan dikali C5, menteri kali D1. Di sini jelas pertukaran menteri tidak bisa dihindari teman-teman. Setelah benteng mukul menteri, di sini gajah mukul C5 langsung. Kuda B ke D2 dan C3. B kali C3 dan di sini hitam langsung rokade pendek. Dilanjutkan dengan gajah ke B2, gajah ke D7, C4, benteng F ke D8.
kuda ke B3 dan gajah ke E7. Dilanjutkan dengan langkah Nakamura, kuda F ke D4. Lagi-lagi di sini mengajak peraduan dari Nakamura, benteng A ke C8 dan kuda ke B5. Masuk ke permainan middle game ini teman-teman. Kedua pemain sama-sama mencoba mencari selah tempo di sini karena secara akurasi sama-sama 90% lebih teman-teman. Gajah ke E8 mengajak peraduan lagi di sini dan C5. Dilanjutkan dengan A5 dan di sini langsung gajah memukul kuda yang di C6. Benteng mukul benteng, cek, dan benteng mukul benteng. Gajah mukul C6 dan kuda ke A7. Jelas ancaman di sini bertujuan agar pion dari hitam tidak berkaitan di sini. Mustahil akan diberikan benteng, tapi gajah tetap dipukul di sini teman-teman. Benteng ke A8 dan kuda langsung mukul gajah. B kali C6, A4. Dilanjutkan dengan kuda ke E4, mengancam pion yang di C5. Di sini dijawab oleh Nakamura, gajah ke D4. Benteng ke D8, dilanjutkan dengan benteng ke C1. Perhatikan, gajah yang di D4 ini teman-teman sengaja ditinggal oleh penjagaannya dari Nakamura karena ketika terjadi pion dipukul akan terbuka, benteng harus hilang yang di D1. Hebatnya dari Ariantari memposisikan benteng di D8 tersebut. Namun di sini teman-teman diajak pertukaran oleh Ariantari dengan kuda ke D2. Jika kuda ini dipukul, tentu dia harus kehilangan gajah juga, sekaligus pion yang di A4. Ternyata langkah brilian dari Nakamura teman-teman. Kuda tersebut memukul pion yang di A5. Perhatikan bahwa gajah ini sengaja ditinggalkan. Namun di sini ternyata ada langkah komplikasi yang susah dihindari oleh Ariantari. Diterima tawaran tersebut oleh Ariantari dengan dipukul gajah oleh benteng. Kuda mukul C6. Pasti benteng tersebut melindungi gajah. Dan di sini benteng ke D7. Benteng mukul gajah dan di sini benteng mukul kuda. Benteng ke D1 dengan mengancam kuda. Jika kuda ini lari, tentu adalah ancaman checkmate. Maka di sini benteng ke D7. Raja ke G2 dilanjutkan dengan benteng ke D5 dengan mengancam pion yang di C5. A5, sedikit-sedikit pion yang di A5 tersebut mempromosikan tanpa halangan nantinya. Dilanjutkan dengan raja ke F8 dan A6. Ternyata di sini teman-teman, dari Ariantari melepaskan kudanya untuk mengawal pion tersebut dengan memukul pion di C5 benteng. Benteng mukul kuda dan di sini benteng ke A5 langsung memposisikan dengan target pion yang di A6 tersebut. Tapi pion tersebut dengan hasil susah payah Nakamura memposisikan langsung dijaga dengan benteng ke D6, raja ke E7 dan benteng ke B6. Disinilah langkah bagus daripada Nakamura teman-teman. Tapi jika di sini raja ke F6 dari Ariantari itu lebih baik karena kemungkinan tinggi remis dari posisi ini. Walaupun dijawab dengan G4, tetap ditahan dengan G5. Tapi di partai di saat posisi benteng ke B6, jawaban dari Ariantari G5 dan dijawab dengan benteng ke B7 cek, raja ke F6 dilanjutkan dengan A7. Satu langkah lagi promosi menteri tidak bisa dihindari teman-teman. G4 di sini dijawab dengan F3, H5 dan F4. Raja ke G6, E4. Dilanjutkan dengan benteng A ke A2 cek, raja ke F1 teman-teman. H4, raja ke E1. Pion tersebut ditinggal
Dan mustahil dari Ariantari memukul pion di H2 karena promosi menteri tidak bisa dihindari. F5, dan di sini langsung struktur pion tersebut mengunci dengan didorong ke E5. H3 dan langsung raja ke D1. Pelan-pelan dia setapak demi setapak menjaga pion yang di A7. Raja ke H5 dan raja ke C1. Dilanjutkan dengan benteng ke A6, raja ke B2, benteng A5, raja ke B3. Di sini hingga di langkah 45, Ariantari masih belum menyerah teman-teman. Tapi setelah benteng ini ke A1 teman-teman, maka semakin cerah langkah daripada Nakamura menaikkan raja ke C4 dan benteng ke C1 cek, dan di sini raja ke B5. Jika tetap dicek, tentu ini tidak bisa dihindari terjadi peraduan dan promosi menteri mulus. Di partai, Ariantari di posisi ini menyerah teman-teman. Kok bisa menyerah? Apakah ada kemungkinan remis dan seterusnya? Jika teman-teman peka dengan langkah kemenangan pion, walaupun satu di permainan akhir itu sangat berharga, maka tentu teman-teman pasti menganalisa mutlak ini menang putih. Jika dipaksakan pun misalnya benteng ke A1 tetap menjaga, maka langkah raja ke B6 membungkam di sini. Ketika tetap dicek oleh benteng, dia ke C7 dan sekaligus akan berlindung di B8. Maka langkah kemenangan daripada Nakamura tidak bisa dihindari. Baik, itulah dari berbagai varian pembukaan catalan defense teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman menganalisa catur khususnya di pembukaan catalan. Kenapa saya mengunggah lebih dari satu pembukaan catalan? Tujuannya adalah agar teman-teman mudah memahami dari segala sisi varian catalan tersebut. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.